Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewisa, mahasiswa kebidanan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah bersedia? Ya, oke, siap. Oke, baik. Pertama, apakah yang dilakukan oleh suami atau keluarga Ibu bila wanita hamil mengidam? Ya, nyari yang pengen. Apakah selalu mengatakan amit-amit bila melihat yang jelek? Nauzubillah min dzalik, bukan amit-amit. Alasannya? Ya karena lebih ke doa. Kalau amit-amit kan zaman dulu. Suka membawa lidi selama hamil? Iya. Memakai piring kecil? Iya. Terus bila makan memakai piring kecil? Enggak. Fleksibel. Ibu hamil tidak boleh keluar malam. Fleksibel. Tidak boleh makan nanas, pisang. Nggak pernah makan nanas. Bisa mau makan. Tidak boleh minum es. Kadang-kadang minum. Tidak boleh menggaruk perut. Nah, kalau lagi gatel mah digaruk. Terus tidak boleh melilit tali atau anduk kain di leher. Sering pakai pasmina sih. Iya, itu boleh atau tidak? Oh, nggak boleh katanya mah. Alasannya? Katanya takut anaknya kelilit tali pusar. Terus tidak boleh membunuh binatang. Ya suka ngebunuh nyamuk. Suaminya tidak boleh menyembelih atau memancing. Nggak pernah. Tidak boleh diam di depan pintu. Iya. Terus tidak boleh menyiapkan perlengkapan bayi. Pas lahiran nyiapin. Apakah kehamilannya suka diperiksa? Sebulan sekali di USG. Kemana? Ke dokter. Terus apakah ada tradisi penerimaan kehamilan? Enggak. Apakah selama hamil ibu tidak boleh makan kambing? Makan di pernah. Terus pada trimester kedua usia kehamilan 13 sampai 28 minggu nih, ada upacara selamatan 4 bulanan? Enggak pakai. Ada upacara 7 bulanan? Enggak pakai juga. Terus ibu dianjurkan banyak minum air kelapa gak? Ya, sering minum air kelapa. Diberi minum air randu? Enggak. Suruh minum minyak putih? Iya, pas mau lahiran. Alasannya? Biar licin anaknya. Lahir serot gitu. Apakah ibu pernah memimpi berulang selama kehamilan yang memiliki makna khusus? Enggak. Terus apakah ibu percaya mengenai mitos gerhana matahari yang jika terjadi gerhana matahari ibu hamil tidak boleh keluar karena jika keluar ini nanti bayinya kalau lahir mengalami kelainan pada kulitnya? Iya, percaya. Apakah ibu tidak boleh minum kopi hitam karena khawatir anaknya memiliki kulit yang hitam? Enggak, saya enggak pernah minum kopi, enggak suka. Terus apakah saat ibu hamil ibu senang berdandan atau tidak? Ya dandan kalau lagi ngajar. Berarti anaknya cewek nanti ya? Emang cewek ya? Iya. Apakah saat hamil ibu dilarang berenang terlalu lama? Enggak pernah berenang. Apakah ada pengaruh dari norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama kehamilan terkait dengan makanan, aktivitas, atau perawatan kesehatan? Ya enggak ada lah. Apakah selama hamil ibu tidak boleh makan pedas? Makan kalau lagi pengen. Tapi boleh gak? Ya ada yang bilang boleh, ada yang makan aja gitu. Oke, lanjut ke trimester ketiga usia kehamilan lebih dari 28 minggu. Apakah ada pantangan pada ibu hamil tua? Pantangan nggak ada sih. Tidak ada. Ibu tidak boleh keluar malam hari. Ya keluar aja kalau lagi perlu. Apakah ada kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin? Enggak. Bagaimana pandangan budaya di lingkungan ibu terhadap jenis kelamin anak? Biasa aja. Saat hamil tua, apakah ibu dilarang berhubungan seksual? Trimester 3. Ya. Ya boleh aja. Ada larangannya atau tidak? Enggak, tidak ada. Apakah saat hamil ibu sering diberikan dan didekatkan suara musik atau selawat ke perut ibu?
lebih ke bapaknya yang ngomong, yang solokan. Jadi nggak dari media gitu ya, langsung suara asli gitu. Iya, langsung suara aslinya. Iya, bukan media. maksudnya enggak media. Apakah ada kepercayaan jika bentuk perut bulat akan memiliki bayi laki-laki, terus kalau bentuknya perut sedikit ke bawah akan memiliki bayi perempuan? Nggak tahu saya itu, yang penting mah apa aja. Tapi ada kepercayaannya tidak? Enggak. Lanjut pada masa persalinan. Siapa penolong pada ibu persalinan? Bidan. Bidan. Apakah yang dilakukan oleh suami atau keluarga bila istrinya akan melahirkan? Bawa ke rumah, ke klinik, membawa saya ke klinik. Apakah suami ikut mendampingi saat bersalin? Enggak, soalnya waktu itu di rumah sakit langsung dibawa. Oke. Apakah ada acara khusus menjelang persalinan? Tidak. Lanjut. Pada kelas 1 pembukaan 1 sampai 10. Apakah ibu tidak boleh berjalan-jalan? Suruh jalan-jalan biar pembukaannya cepet naik. Berarti harus jalan-jalan ya. Ibu disuruh minumnya petik. Iya. Terus minum daun randu, air Fatimah, Enggak. ya. Minum air jampi dari dukun, ada karaji gitu. Tidak. Dilangkahi oleh suami, membuka kunci pintu atau jendela. Terus diurut perutnya oleh dukun. Ibu tidak boleh makan. Ya makan biar ada tenaga. Terus ibu tidak boleh minum. Tidak. Lah haus. Terus apakah ada budaya atau keyakinan ibu kayak ada doa atau spiritual yang dilakukan selama pembukaan persalinan? Doa ya doa aja dalam hati sama Allah. Seberapa penting untuk membantu ketenangan ibu? Iya sangat penting lah, karena kan berdoa sama Allah minta dilancarin lahirannya. Oke, lanjut ke kedua, pengeluaran bayi. Mengipas-ngipas lidi ke seluruh tubuh ibu. Tidak. Lanjut, menyemburkan ranjungan Tidak. bangle. Tidak. Meminumkan air jampi. Tidak. Membasuh muka perut ibu dengan air jampi-jampi. Tidak. Membuka kunci pintu, tidak jendela. Mendorong perut ibu oleh dukun. Tidak. Terus posisi melahirkannya tidur telentang, setengah duduk, miring, jongkok, berdiri. Telentang. Melumasi kemaluan ibu dengan minyak putih. Ya, gasuh tidak. Tempat untuk melahirkannya di tanah atau lantai beralaskan tikar, terus tempat tidur beralaskan kasur atau di balai. Tidur. Apakah ibu khawatir jika bayi yang dilahirkan mengalami kelainan? Enggak. Tidak. Apakah ada keyakinan tentang keberuntungan bayi yang lahir pada waktu tertentu? Enggak. Apakah ada kepercayaan tertentu terkait waktu kelahiran bayi? Misalnya lahir di siang ini lebih baik daripada di malam. Tidak. Oke, pada kala ketiga, pengeluaran hari-hari. Mendorong perut ibu untuk mengeluarkan ari-ari. Menarik ari-ari untuk melahirkan. Ya. Membersihkan ari-ari. Ari-ari dibersihin. Iya. Terus ari-ari dibumbui gula, garam, asam. Ya. Dimasukin ke dalam pendi. Ya. Lalu disimpan di rumah atau digantung? Dikubur. Dikubur. Terus di halaman di rumah diberi lampu. Iya. Ibu langsung menyusui bayinya. Yups. Ibu mendekap bayinya. Ya. Bayi yang lahir di jampi-jampi. Dia zanin. Di jampi-jampi tidak. Tidak. Ari-arinya dibuang atau dikubur. Tali ari-ari ini dikeringin, disimpan, dan jika bayi sakit diminumkan air rendaman ari-ari. Iya atau tidak? Tidak. Kaki bayi diinjakkan ke ari-ari. Lalu pada masa nipas, ibu tidak boleh tidur. Ya. Ibu diberi makan kacang-kacangan. Iya. Pantat ibu diberi bata panas atau abu panas. Enggak. Tidak. Posisi ibu duduk melonjor. Iya.
tidak boleh banyak bergerak, Ya. tidak boleh mandi atau keramas, Iya. lalu ibu memakai angkin, ya, Ya. kemaluan ibu dikompres parutan jahe, tidak. Lalu pada hari kedua hingga 40 setelah melahirkan nih, ibu tidak boleh tidur siang, Ya. lalu ibu tidak boleh makan telur atau ikan atau buah-buahan gitu. Makan boleh berarti ya. Ya. Lalu apakah ibu boleh makan lalapan, sayuran, minum jamu-jamuan? Makan. Posisi tidur ibu ini menduduk menunjung gitu, selonjor, Duduk senderan. membersihkan kemaluan dengan daun-daunan yang direndam air panas, tidak. Lalu apakah ibu setiap hari ini diharuskan makan kacang-kacangan? Ya. Apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial antara ibu nifas di daerah perkotaan dan di pedesaan? Iya. Lalu apakah ada tradisi mandi di bawah pancuran saat nifas lebih dari 40 hari? Apakah ibu nifas tidak boleh makan yang digoreng dan harus makan yang direbus? Tidak. Apakah jika bayi sakit, ibu ini yang minum obat atau bayi? Bayi. Lalu apakah jika ibu makan pedas maka akan berpengaruh pada ASI? Apakah ibu nifas tidak boleh makan makanan yang berkuah karena nanti takut vulvanya ini basah, jaluannya basah? Pada bayi baru lahir. Nah, apakah bayi setelah lahir langsung diletakkan di dada ibu melakukan IMD? Iya. Apakah bayi setelah lahir ini diazani? Ya. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi ASI? Iya. Apakah kolostrumnya dibuang? Enggak. Tidak. Berarti langsung diminum si bayinya. Iya. Oke, apakah setelah lahir bayi ini langsung diberi formula? Pakai ASI full. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi madu? Enggak. Diberi jampi-jampi? Enggak. Langsung diberi nama? Tidak. Terus alis bayi ini diberi mekonium? Tidak. Lalu seluruh badan bayi apakah diberi beras kencur gitu? Tidak. Terus apakah bayi tidak boleh dibawa keluar pada malam hari? Ya. Apakah badan bayi ini dipakaikan gurita saat baru lahir? Apakah bayi baru diberikan celah agar matanya ini bersih? Tidak. Oke, lanjut pada bayi lahir 2-7 hari. Bayi diberi makan tambahan seperti gula aren, kurma, pisang. Tidak. Upacara ngayun? Tidak. Ada upacara puput pusar? Tidak. Lalu apakah ada syukuran kelahiran bayi kayak akikah gitu? Bayi harus dibedong agar kakinya lurus, iya atau tidak? Iya. Lalu apakah bayi ini tidak boleh dibawa keluar sebelum 40 hari? Keluar rumah. Iya, boleh. Lalu apakah bayi diberi nasi yang sebelumnya dikunyah dulu oleh ibunya? Lalu apakah susu kolostrum dibuang atau diberikan kepada bayi? Diberikan kepada bayi. Berarti tidak dibuang. Lalu apakah mata bayi ini diberikan kembang telon? Tidak. Apakah bayi diberi daun bangle untuk menghindari makhluk halus gitu? Tidak. Apakah jika bayi sudah puput, pusar diberi uang logam? Ya. Apakah di bawah ayunan bayi ini diberi benda tajam di bawahnya agar melindungi bayi dari makhluk halus? Benda. Iya, berarti. Pada bayi 8 hingga 40 hari. Apakah ada upacara selamatan untuk bayi? Ya. Apakah bayi dihitamin baik laki-laki atau perempuan? Apakah bayi disusui sampai usia kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun? Kurang sebulan. 2 tahun kurang sebulan. Apakah bayi ini tidak boleh diimunisasi? Boleh. Membiarkan kili-kili? Apakah bila bayi demam dibalut minyak tanah dan bawang merah? Lalu
apakah ibu memberi asam kawak pada ubun-ubunnya? Apakah bila bayi kembar pola asuhan dipisahkan? Tidak. Apakah rambut bayi dilumuri daun seladri atau kemiri bakar? Apakah jika bayi cegukan di dahi ditempelkan kertas? Apakah dahi bayi ditempelkan daun pandan? Lalu apakah bayi pada pagi hari ini dijemur? Apakah pipi bayi sering ditekan-tekan dengan menggunakan cabai? Apakah hidung bayi sering ditarik-tarik agar mancung? Lalu apakah bulu mata bayi ini digunting ujungnya? Tidak. Apakah ibu menyimpan tali pusat kering atau tali pusat kering ini digunting, terus kaca, uang, potongan kuku bayi pertama, terus potongan rambut pertama dalam satu wadah dijadikan satu, dipotong dan disimpan. Lalu apakah jika bayi rewel, ibu memberikan celana dan sang ayah ini di kepala di setiap tidurnya? Tidak. Jika bayi sering sakit dan nakal, apakah ibu mengganti namanya? Lalu apakah di atas ayunan bayi ini diberi rempah-rempah dan uang? Tidak. Oke, lanjut pada kesehatan anak. Apakah anak ini diimunisasi pada usia 1 hingga 5 bulan? Oke, lalu apakah ditimbang di posyandu? Ya. Bila anak sakit dibawa berobat ke puskesmas atau perawat atau dokter. Macam-macam, ada yang lebih dengan perawat. Oke, lanjut. Anak ini disawer uang, beras, atau permen agar bisa cepat jalan dan berbicara? Iya, tidak. Oke, lanjut. Setiap pagi anak ini dipapa di atas rumput agar terkena air embun supaya cepat bisa jalan. Ya. Lalu apakah kaki anak disabet daun kelor agar bisa cepat jalan? Tidak. Lalu apakah lidah anak ini dikerok menggunakan logam emas atau cincin agar cepat bicara? Tidak. Apakah anak yang sering terjatuh akan menjadi anak yang nakal? Tidak. Lanjut pada anak usia 5-12 tahun. Apakah anak sekolah? Ya. Lalu apakah anak ini perbanyak makan terong agar mudah menghafal Al-Quran? Ya. Apakah tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya jelek? Kaki ayam, iya. Enggak. Anak cowok tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya angguk-anggukan. Enggak. Terus lalu apakah anak ini dianjurkan makan jengger ayam agar anak jadi berani dan percaya? Enggak. Lalu pada keluarga berencana atau KB, apakah bapak atau ibu ini ter-KB? Ya. Apa alat kontrasepsinya? Suntik 3 bulan. Lalu bagaimana pendapat ibu tentang KB ini? Ya, bikin hormon gak stabil, gak lancar haid. Siapakah pengambilan keputusan saat menggunakan KB? Bersama. Apakah ibu pernah mengalami efek samping dalam menggunakan KB? Ya, haidnya nggak lancar, nggak teratur. Lalu apakah ibu mengalami kesulitan biaya dalam penggunaan KB? Berapa jumlah anak yang ideal dari ibu? 2 atau 3. Lalu apakah keseringan memakai KB ini bisa menyebabkan kemandulan? Enggak, tidak. Oke, lanjut pada lansia. Apakah ada pantangan dan kebiasaan yang ibu alami dalam kehidupan sehari-hari pada lansia? Ya. Apa tantangan yang buat si lansia atau kebiasaannya itu? Harus kurangin makanan yang mengandung garam, terlalu banyak makan garam. Lalu Terus gak boleh makan kangkung. terus Ya, kurang gitu.
Lanjut pada kesehatan reproduksi ya. Siapakah pengambil keputusan dalam keluarga? Bersama. Bersama. Apakah perkawinan anak ditentukan oleh orang tua? Tidak. Siapakah orang yang pertama kali mengetahui hari pertama ibu saudara? Ibu. Apakah ibu mengetahui bagaimana cara membersihkan kemaluan yang benar saat haid? Ya. Lalu bagaimana cara pemakaian celana dalam, bahan ukuran, lalu frekuensi menggantinya, Kaos terus gak boleh terlalu ketat. frekuensi menggantinya, Tiap siang atau nggak sore kalau nggak sempat. apakah ibu sering mengalami keputihan dan gimana warnanya? Ya, Warnanya putih bening. Lalu apakah ibu minum atau cibok dengan daun sirih untuk mencegah keputihannya? Tidak. Lalu apakah saat haid ini ibu minum jamu agar tidak sakit dan tidak bau darah haidnya? Tidak. Lalu pandangan ibu terhadap ukuran payudara ini gimana? Kayak jika payudara besar, stigma masyarakat anak tersebut kurang baik? Tidak. Lalu apakah saat haid ini ibu minum air kelapa agar darah haidnya lancar? Lanjut, apakah saat haid pertama ini tidak boleh disampaikan kepada orang tua, keluarga, atau yang lainnya? Saya bicara sama mama saya. Lalu apakah darah pertama haid ini diolesi ke wajah agar wajahnya ini bersih gitu? Wow. Enggak, tidak. Lalu tidak boleh makan mentimun pada saat haid karena dapat menyebabkan keputihan. Ya. Lalu apakah ibu ini tidak boleh makan mentimun karena dapat menyebabkan keputihan? Iya. Apakah saat haid tidak boleh keramas dan gunting kuku? Ya. Lalu apakah saat haid ini ketika rambut rontok ibu harus mengumpulkan dan dicuci bersama dengan keramas cuciannya? Apakah saat haid ini ibu tidak boleh minum air dingin karena ini nanti darahnya akan jadi tidak lancar keluarnya? Ya. Terus apakah darah haid yang di pembalut ini harus dicuci bersih agar tidak dihisap atau diganggu makhluk halus? Ya. Lalu apakah jika haid saat membersihkan pembalut ini tidak boleh dipelintir? Tidak boleh dipelintir gitu. Iya, nantinya kalau dipelintir bakalan nyeri perut gitu. Oke, yang terakhir ini, apakah jempol kaki diinjak oleh orang yang sedang haid lalu ini akan ikut haid juga orang yang belum haidnya gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.